Salam sejahtera buat rekan-rekan semua guru PJOK dimanapun berada. Langsung saja melanjutkan latihan soal PPK seri 2 bersama saya. Harmonisasi gerak dan irama dalam aktivitas senam irama sangatlah penting untuk dikuasai. Peserta didik selain harus dapat menguasai langkah kaki, juga harus mampu mengkombinasikannya dengan ayunan lengan. Peserta maksudnya yang merupakan gerak langkah kaki pada aktivitas gerak berirama adalah fokus pada kata kunci soal, yaitu gerak dasar langkah pada senam irama atau gerak berirama. Nah, di sini ya mudah saja kita cari ya. Biasanya kalau soal seperti ini itu di mix sama gerak ayunan lengan. Nah, kayak ini bicep-curl, butterfly, terus ini kan sudah ya. Pasti salah. Udah tinggal antara A dan C saja. Yang tepat yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A, lan sama marching. Marching itu gerakan jalan di tempat ya. Nah, ini sedikit pembahasan mengenai gerak dasar langkah kaki. Nah, seringnya yang membingungkan tuh di sini heel touch, to touch ya, di to touch ya. Kalau to touch saya kalau mudah mengingat tuh tunjung. Jadi gerakannya di ujung kaki. Jadi pasti nanti akan mengingat touch. Oh, ternyata heel touch itu di tumit. Ini di leg crawl ya. Ini up sih mudah mengingatnya ya. Ini tuh ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran di senam irama, pembelajaran senam irama gerak lokomotor berjalan, berikut pembelajaran pola gerak dasar yang tepat dilakukan oleh guru SD. A. Mengajarkan variasi langkah dan mengajarkan variasi langkah dalam berjalan yang berbeda. B. Mengombinasikan arah langkah yang berbeda dengan ayunan lengan. C. Mendesain pembelajaran pola gerak dasar langkah dan ayunan. Mendesain pembelajaran berjalan melangkah dengan kecepatan yang berbeda. Ini di sini. E. Mengkombinasikan macam-macam berjalan dengan langkah ya. Ini salah pastinya ya. Berjalan ya, ingat yang berjalan. Jadi mendesain pembelajaran ini yang lebih tepat ya, cari redaksional kalimat yang tepat ya. Mendesain berjalan antara A dan B. Coba bantu jawab saya ya. Jawabannya adalah B. Kenapa? Mengkombinasikan arah langkah ya. Di sini pola gerak dasar yang tepat ya. Di langkah yang berbeda dengan ayunan lengan. Ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang ya. Berjalannya seperti itu ya. Berikut salah satu jenis gerak dasar
dalam aktivitas air. Nah, ini harus jeli soal seperti ini. Kalau tidak jeli nanti akan menjawab di kaki dan sebagainya ya. Ya, kalau gerak dasar untuk aktivitas air ya pastinya mengapung, menyelam. Jadi menyelam itu permainan ya. Meluncur itu gerak dasar dalam aktivitas air. Nanti kalau sudah masuk ke sini nanti sudah pola gerak dasar teknik dasar dalam berenang bergaya atau sama ini ya. Jadi harus jeli ya kalau membaca soal biar tidak salah dalam menjawab soal. Itu pesan saya. Kita lanjut saja. Ininya jeli. Ini sedikit penjelasan dari saya. Mengapung adalah aktivitas berusaha menjaga tubuhnya agar tidak tenggelam. Ini bisa dibantu dengan pegangan dua tangan oleh kita atau sebagai gurunya atau pelatih. Kalau pelatih renang mesti sebelum belajar berenang mesti diajarkan untuk mengapung dulu. Itu seringnya. Menyelam yaitu masukkan tubuh ke dalam kolam air. Bukan kata di sini menyelam itu bukan berenang menyelam kayak tentara gitu, bukan ya. Nah, bisa latihan untuk mencari koin atau kelereng di dalam air. Seperti itu ya. Meluncur itu berdiri bersandar di dinding kolam, kemudian kaki menolak pada dinding kolam agar badan memperoleh gaya dorong ke depan sehingga dapat meluncur di air. Oke ya, saya kira tidak ada masalah untuk ini. Kita lanjut saja ke berikutnya. Gaya bebas merupakan gaya berenang tercepat dengan posisi telungkup sambil meluncur santai, kemudian terlihat bergerak dengan cepat. Secara berurutan, pola gerakan yang benar dalam melakukan gaya bebas adalah sebagai berikut. Yuk, kita diagnosa soal dulu apa yang ditanyakan ya. Secara berurutan, pola gerakan yang benar dalam gaya bebas. Nah, kalau melihat soal seperti ini, teman-teman jangan bingung. Kita fokus saja. Ini triknya ya. Fokus di depan atau di belakang. Nah, belakang maksudnya belakang ini. Nah, kita coba fokus di depan dulu. Nah, ya. Apakah pernapasan, koordinasi tangan kaki dulu, mengayuh tangan. Nah, dari sini sudah kelihatan kita sudah bisa mengelimasi tiga jawaban yang salah antara C dan D ya. Nah, ini sama juga di sini sudah kelihatan. Kalau pernapasan dulu, pernapasan mesti terakhir ya. Nah, ini. Itu caranya ya. Nah, tinggal antara CD ini bagaimana yang tepat. Iya, teman-teman sudah tahu jawabannya dulu ya. Itu gerakan mengayun kaki, gerakan mengayun tangan, koordinasi tangan dan kaki, baru pernapasan. Saya kira tidak ada masalah. Yang penting teman-teman harus fokus ke soal dan teliti dalam menjawab itu ya. Pola gerak dasar yang dikembangkan pada pembelajaran senam lantai ketika peserta didik melakukan gerakan berjalan pada satu garis lurus adalah, nah ini harus diperhatikan apa yang ditanyakan soal, yaitu pola gerak dasar ya. Kalau dalam pola gerak dasar ini
kata kunci berikutnya adalah yaitu gerakan berjalan. Kalau pola gerak dasar itu saya jelaskannya kok gimana. Kalau dalam pola gerak dasar berarti ada manipulatif, lokomotor, dan non lokomotor. Ya udah, karena ini berjalan berarti dia adalah lokomotor, gerakan berpindah tempat. Itu ya teman-teman, pemahaman sederhana untuk mudah mengingat ya. Lokomotor yaitu berpindah tempat, gitu aja ya. Non lokomotor tidak berpindah tempat. Kalau manipulatif ya, gerakan menggunakan alat atau bantuan alat, itu untuk mudah mengingat saja. Jadi kalau menghafal teorinya nanti teman-teman agak susah nanti. Ini mudah cara mengingat. Ini soalnya agak harus hati-hati, harus soal seperti ini. Perhatikan komponen-komponen kebugaran jasmani di bawah ini yang merupakan komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan antara lain. Nah, kalau soal seperti ini saya jarang membacanya yang ini dulu. Saya langsung membaca di sini komponen kebugaran jasmani yang berhubungan kesehatan ya. Langsung saja ke apa yang ditanyakan soalnya. Ya. Kalau seperti ini mudah kita lihat, biasanya selalu ada yang paling banyak sama itu selalu dia jawaban yang benar, rata-rata gitu, karena untuk mengecoh biasanya gitu ya, itu ya. Nah tapi jangan langsung percaya, kita cek dulu aja, kita cek nomor ya. Dari sini kalau teman-teman bingung, teman-teman harus yakin dulu. Dari sekian ini yang yakin dengan yang teman-teman yakin jawabannya dengan yang berhubungan dengan kesehatan. Pastinya adalah kekuatan tentunya ya, kesehatan. Kalau kecepatan, kelincahan itu maksudnya ke dalam keterampilan atau perform ya. Saya sudah saya sudah kasih kata kuncinya di sini, hubungan dari sini ya. Kecepatan, kelincahan itu perform. Jadi kalau ada tiganya berarti salah, ini salah. Udah, kalau ada limanya benar berarti kan ketemu jawabannya ya. Ini ya 2, 4 dan 5. Jadi cari aja satu yakin jawabannya benar dan satu yakin jawabannya salah. Pasti buat teman salah itu nanti pasti ketemu jawabannya. Udah gitu ya. Gitu. Jadi jangan, nggak perlu diotak-atik gini-gini, enggak. Itu udah yakin aja. Nah, ini saya kasih pemahaman sederhana ini dari teori ya, ini dari teori. Nah, kata kuncinya kesehatan pasti ada kekuatan, gitu aja. Daya tahan, gerakan jantung tadi ya. Kalau keterampilan kata kuncinya pasti ada kelincahan, ada kecepatan, lincah dan cepat. Tuh. Nanti teman-teman nanti yang lainnya pasti akan teringat ikut sendiri kalau sering baca ya. Keseimbangan, koordinasi, daya ledak, waktu reaksi pasti. Ya, tapi selalu pasti ada ini. Sama dengan teori yang lain juga gitu ya. Kesehatan pasti ada kekuatan. Kebugaran kardiovaskuler tadi ya. Jadi menurut Sajoto sama dengan keterampilan atau perform, selalu pasti ada kecepatan, speed and agility ya. Ini perlu yang teman-teman ingat saja, pasti ada ini dan ini. Nanti yang lainnya pasti akan ingat dengan sendirinya gitu. Tapi ya teman-teman harus fokus dan yakin. Ini juga teori yang lain juga sama, pada intinya sama ya, pada intinya selalu sama, meskipun ada beberapa perbedaan dari beberapa teori itu, pada intinya sama, garis lurusnya sama kayak gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Dalam gerakan senam lantai, ketika peserta didik melakukan posisi berdiri dengan satu kaki termasuk ke dalam pola gerak dasar apa? Nah, di sini teman-teman harus jeli apa yang ditanyakan soal. Kalau tidak jeli,
teman-teman pasti akan menjawab yang namanya keseimbangan pastinya. Apa yang tanyakan soal yaitu termasuk ke dalam pola gerak dasar apa. Nah, beda lagi kalau ini melakukan gerakan apa. Ya, harus jeli, hati-hati teman-teman ya. Kalau pola gerak dasar ya ada non lokomotor, manipulatif, dan lokomotor. Karena ini hanya berdiri dengan satu kaki, dia tidak berpindah dan tidak menggunakan alat, berarti jawabannya apa? Non lokomotor. Itu ya, seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Yang penting teman-teman jeli. Ini konsep gerak dasar tadi seperti di awal, hanya untuk mudah mengingat saja, tidak masalah. Kita lanjut ke berikutnya. Harmonisasi gerak dan irama dalam aktivitas gerak berirama sangatlah penting untuk dikuasai. Peserta didik selain harus menguasai langkah kaki, juga harus mampu mengkombinasikannya dengan ayunan lengan, yang merupakan gerak dasar ayunan lengan pada aktivitas gerak berirama. Ingat, apa yang ditanyakan yaitu gerakan dasar ayunan lengan. Ya sudah, dari option ini yang berhubungan dengan lengan mana, atau enggak cari yang salahnya dulu. Ini salah itu ya antara bicep sama leg. Nah, kalau tidak ketemu jawabannya kan ya bicep kral jelas ya. Ini saya di belakang saya kasih apa namanya, kasih sedikit pembahasan ini yang sering-sering keluar dan teman-teman harap dipelajari atau diingat-ingat saja. Kalau susah, kalau beberapa saran saya ini di screenshot terus di print, tempelkan di dinding gitu aja. Setiap melihat kamar atau melihat masuk ke kamar, oh ini bicep, oh ini upright, oh ini chest press, oh ini butterfly. Kalau butterfly mudah mengingatnya ya. Kalau butterfly mudah mengingatnya. Kadang yang enggak seperti ini, chest press, bicep kadang agak susah ya. Pumping juga mudah mengingatnya. Pumping itu memompa. Yang kadang susah mengingat yang kayak ini, seringnya gitu. Kita lanjut saja ke berikutnya. Di bawah ini yang bukan gerakan langkah senam aerobik, yang bukan ya. Tadi sudah ya saya singgung di lengan, sekarang kita di kaki ya. Langkah maksudnya ya. Ya sudah, kita cari. Tuh, ayo leg, mambu, tap set, pumping. Yang tanyakan yang bukan gerakan langkah, berarti yang tidak, berarti ya. Ayo, ini pasti ada bingung semua, kok kaki semua ya. Ya. Tadi sudah ini jawabannya, pumping, memompa kan gerakan lengan ya. Tadi ini nah ini pumping ya, memompa. Itu ya, jadi tidak ada masalah. Yang penting teman-teman apa namanya, konsentrasi nomor 10 ya. Kita kembali lagi yang mengulas materi yang tadi. Perhatikan gambar berikut. Gerakan kaki yang dilakukan pesenam ini dinamakan gerakan apa? Yuk. Kalau teman-teman sudah membaca atau memahami materi sebelumnya, menjawab ini mudah sih sebenarnya ya. Tapi kalau teman-teman seandainya blank, gampang saja menjawab soal ini. Ini ada tutas, lekar, mambu, heel touch, knee up. Pasti kalau tutas, heel touch tidak mungkin, karena kalau tunjung atau ujung kaki ya, pasti salah. Ini saya menganggap teman-teman masih blank dalam kondisi blank seandainya. Kalau knee up maka nggak mungkin, antara lekar sama mambu kan, gitu aja udah ya. Jadi jawabannya apa teman-teman? Pastinya adalah lekral. Nah, jadi pembahasannya sudah di awal tadi ya. Silakan dibuka-buka lagi. Cukup sekian dari saya yang seri 2. Kembali lagi bersama saya pada seri 3. Salam sejahtera buat kita semua dan
sukses buat teman-teman guru PJK menghadapi P3K PJOGA. Salam olahraga jaya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.